Lanjut. Nah, yang ketiga, yang bisa menciptakan alam semesta ini dia haruslah absolut. Hei, orang ateis, alam ini nggak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Tidak absolut. Tapi ada yang maha absolut, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Toha ayat 14. Coba kalian baca ayatnya, bisa nggak? Baca ayatnya. Ini penting sekali ini. Nanti Ustaz Safriadis menyampaikan tentang wahyu. Ini dasarnya ini. Qul innani anallah. Baca ayatnya, temannya baca artinya. Ulangi lagi, biar mantap, diulang-ulang. Surat Toha, surat 20 ayat 14 tadi. Ketemu? Hah? Ketemu? Nah, baca ayat. Bisa baca ayat? Ayo baca. Dengar. Ayatnya aja, artinya sudah tadi. Ayatnya saja. Iya. Itu dia. Di mana SMA-nya dulu? SMA 01? Siap. Wih, jauh betul orang Siak. Betul ya? Lanjut. Jadi yang sifatnya tidak terbatas hanya Allah Subhanahu. Nah, kalau Donald Trump terbatas atau tidak? Terbatas. Menghadapi Iran aja susah dia. Iya kan? Menghadapi Rusia susah dia. Kenapa? Karena kemampuannya terbatas. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Nah, itu udah mulai paham. Nah, itu Bapak senang itu. Ngerti ya? Oke. Jadi absolut itu bahasa Arabnya mutlak. Mutlakun. Mutlak. Absolut. Bahasa lainnya adalah kudrat. Kudratun. Kudratun itu apanya? Kekuasaannya tanpa Nah, itu dia. Jadi yang menciptakan alam ini kalau dia mempunyai keterbatasan tidak akan mampu. Haruslah menjadi penyebab pertama menciptakan alam ini, haruslah sesuatu yang tak punya batas. Kekuasaannya tidak terbatas, keinginannya tidak terbatas, kemampuannya tidak terbatas. Ingat, ini akan diulang, ini sebagai dasar. Nah, Bapak cepatkan. Yang keempat, yang menciptakan alam semesta ini tidak bisa dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang disebut dengan aktus purus. Ini orang ateis percaya dia nih. Percaya deh. Aktus purus itu, aktus itu keberadaan. Bahasa Latin ya, bahasa Yunani. Percaya nih. Purus itu pure bahasa Inggrisnya. Murni, pure. Ya. Jadi keberadaannya itu yang menciptakan alam ini harus murni. Dulu dia sudah ada, sekarang dia ada, setelah dunia kiamat dia tetap ada. Itu namanya murni. Kalau dulu kita tidak ada, sekarang ada, besoknya tidak ada. Kita tidak aktus purus, keberadaan kita tidak murni. Keberadaan bumi murni atau tidak? Tidak. Sebentar lagi bumi kita akan hancur, lebur. Dulu bumi kita ini belum ada. Sebelum bumi kita ini ada seperti sekarang ini, di manakah bumi kita? Sebelum dia berada di tempat ini, dia berada di tempat lain. Di mana? Di mana? Kan bumi kita ini berada pada lintasan ketiga, mengelilingi matahari. Itu bumi kita.
Sebelum dia berada di lintasan ketiga itu bumi, di mana dia berada? Menyatu dengan matahari. Maka matahari itu disebut dengan langit. Yang memisah dari matahari antara lain disebut dengan bumi. Nah, buka Al-Quran surat 21 ayat 30. Nah, ini baru 2 ayatnya Bapak keluarkan. Surat 20 ayat 14 tambah lagi dengan surat 21 ayat 30. Pemisahan antara matahari dan bumi. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Bukankah dahulu matahari dan bumi menyatu, lalu Allah pisahkan antara keduanya, dan setelah itu di bumi Allah berikan air. Karena ada airnya di bumi lah terjadi kehidupan manusia di muka bumi, makhluk biologis, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan plankton, dan segala makhluk yang paling kecil sampai kepada yang paling besar. Baca artinya saja. Sini, ketemu. Jangan di HP saja. Enggak satu pun yang buat tafsir. Terjemahan itu yang kecil. Kemenang Departemen Agama. Quran dan terjemahannya. Terjemahannya saja. Surat Al-Anbiya. Iya, surat 21 surah Al-Anbiya ayat 30. Nah, ini baca. Dengarkan semuanya. Ini mana nih tengah-tengah kosong? Hah? Oh, belum makan. Oh iya. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, itu dia, betul. Ustaz, tak banyak ayatnya? 5. Ayatnya sini, Pak. Oh, di situ. Oh, coba bacakan. Ini masuk TV loh. Lihat di YouTube nanti. Iya. Ini sejak 10 tahun lalu masuk ke TV ya. Silakan. Artinya saja silakan. Siapa namanya? Artinya. Nama Anda siapa? Nahriah. Nahriah, jurusan? Manajemen. Oh, manajemen. Nah, coba. Ayatnya atau artinya? Artinya saja. Oh, artinya. Ya, artinya saja. Nah. Ayatnya mau baca? Oh, baca lah. Itu bagus sekali. Ya, surat Al-Anbiya ayat 30. Pangkalnya awalam yaral ladzina kafaru. Silakan. Ya. Silakan. Ada anak mic-nya. Mana? Oh. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Oh, bagus sekali. Terima kasih. Masya Allah. Ini hafizah ya? Hafalan? Bagus bacaannya. Nah, lanjut. Ini ya. Mohon dihafal, dihayati. Karena sekarang orang misionaris, bukan. Apa tadi? Ateis bertebaran di mana-mana. Dia menginginkan, karena mereka sekarang sedang melakukan perang. Namanya perang pemikiran. Dalam bahasa Arabnya ghazwul fikri. Sekarang kita sudah antisipasi perang pemikirannya itu. Inilah kita tahu bahasa mereka. Terakhir. Nah, nanti masuk Wahyu nanti lebih jelas. Terakhir, ya.
Jadi yang mampu menciptakan alam semesta ini bukanlah alam, tapi adalah Sang Prima Kausa, penyebab pertama di luar alam, bukan alam. Karena alam mempunyai keterbatasan, dia tidak. Dia bagaimana? Independence, mempunyai kehendak yang tidak terbatas dan dia berdiri sendiri. Yang ketiga, dia tak terbatas. Namanya bahasa mereka. Jangan bawa ke bahasa Arab, alergi mereka. Bahasa mereka yang dipakai. Kemudian yang keempat, actus purus, keberadaannya harus murni. Nah, 4 saja dulu ya, cukup 4. Dengan demikian tahulah kita, memang penyebab pertama tercipta alam semesta ini wajib ada. Kalau dia tidak ada, maka alam ini pun tidak, maka wajib adanya dia. Ya, jelas? Tak bisa ditawar-tawar, karena dia penyebab pertamanya. Kalau penyebab pertama nggak ada, tentu yang kedua, ketiga tidak ada. Haruslah wajib adanya. Itulah yang disebut dengan prima causa. Boleh dibalik causa prima, boleh, karena bahasa Latin banyak yang dibalik, ya. Boleh. Kalau prima causa, pertamalah dia menjadi penyebabnya. Kalau causa prima, penyebab yang paling awal. Nah, dua-duanya boleh dipakai. Nanti bisa dikembangkan lagi. Yang penting kita sudah tahu dasarnya, bahwa penyebab segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, coba baca ayat Al-Quranul Karim tentang bagaimana kekuasaan Tuhan itu. Baca di dalam surat 36. Apa itu? Surat Yasin. Surat 36 ayat 38, 39 dan 40. 3 ayat. Artinya saja. Nih, tadi yang bagus baca Quran. Oh, farmasi. Farmasi belum promosi. Silakan. Artinya saja ya. Nama siapa? Azmi. Azmi itu artinya wanita yang paling agung. Wah, luar biasa. Silakan. Artinya saja. Ayat berapa tadi? 38, 39, 40. Artinya saja. Dan matahari berjalan di depan keberadaannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Yang ayat ke-39 artinya dan telah kami tetapkan tempat keberadaan kaki bulan sehingga setelah kita sampai ke tempat keberadaan yang terakhir. Kembalilah ia seperti bentuk panah yang tua. Terus ayat 40. Artinya saja. Ayatnya sana tuh ya. Ini artinya. Artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan matahari pun tidak dapat mendahului siang. Masih beredar pada garis edaran. Nah, bagus sekali. Masing-masing di alam semesta ini beredar menurut garis edarnya. Dalam bahasa Al-Qur'annya, kullum fi falaki yasbahun. Semuanya beredar menurut garis edar yang sudah diatur oleh Allah. Garis edar bumi pada lintasan ketiga. Apa bumi yang mengatur dirinya sendiri? Enggak. Aku mau lintasan kedua lah, enggak mau lintasan ketiga. Enggak bisa. Sudah ada aturan. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya nanti wajib hafal. Ya? Wajib hafal itu surat Toha ayat 14. Katakanlah kepada seluruh dunia, namaku adalah Allah. Orang ateis menyebutnya faktor X. Enggak tahu. Al-Quran menyebutkan, sekarang ku beritahu namanya adalah Allah. Nah, sekian, terima kasih. Disambung oleh Ustadz Sapriyadis. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Wahyu. Ya. Salah satu, Ustaz. Supaya enak kita berdiri agak sebentar ya. Berdiri sebentar. Berdiri di tempat, gerak berdiri di tempat aja. Berdiri di tempat. Ya. Oke.